Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022, The Best Energy and Mining Companies. Bersama saya Andi Shalini dan rekan saya Bramudia Prabowo. Ya, dan di segmen kali ini kami akan mengulas lebih jauh terkait ketahanan energi di tanah air dan juga strategi Jitu menerapkan roadmap carbon neutrality pada 2060 mendatang. Dan saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia, Ibu Julie Oktarina, Direktur PT TBS Energi Utama Tbk. Ya, halo selamat pagi Bu Julie, apa kabar Bu? Selamat pagi. Oke, Bu mengamati dari perkembangan terkait krisis energi yang mana juga melanda sejumlah negara begitu ya di dunia. Ini kalau Anda melihatnya seberapa tahan sih Bu terkait ketahanan energi kita di tanah air? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya kebutuhan energi di Indonesia ini sebenarnya terbagi dalam dua sektor besar ya. Yang pertama adalah terkait dengan ketenaga listrikan, yang kedua terkait dengan untuk kebutuhan sendiri. Nah, untuk yang ketenaga listrikan ini sebenarnya kita, untuk kebutuhan di industri, kebutuhan untuk komersial ataupun kebutuhan rumah tangga. Nah, yang kedua ini kebutuhannya ini sebenarnya kalau dilihat kebutuhan untuk kita sendiri itu untuk pembangkit listrik ini sebenarnya bisa dipenuhi dari kebutuhan dari domestik. Karena pembangkit kita ini banyaknya didominasi oleh pembangkit listrik bertenaga batu bara dan juga tenaga gas. Jadi kalau ini sebenarnya kita bisa self-sufficient saat ini karena dapat diproduksi dari dalam negeri. Sehingga kalau lihat dari ketahanan energi, untuk pembangkit listrik saat ini kita masih cukup aman, tetapi memang kita masih harus memperhatikan untuk yang sektor transportasi. Kalau transportasi ini untuk ketahanan energi di negara kita ini karena kita masih bergantung pada BBM. Sekitar 43% dari kebutuhan energi ini diabsorb oleh dari sisi transportasi, di mana berdasarkan data tahun 2021 ini kita masih mengimpor sekitar 22 juta kiloliter BBM. Nah, ini sangat terpengaruh ya dari global market price, sehingga ini yang masih kita perlu waspadai. Oke, Bu, di tengah adanya ancaman krisis begitu energi yang membayangi berbagai negara, tentunya ini kan bisa dikatakan blessing in disguise juga karena bisa jadi momentum ya Bu untuk mendorong energi baru terbarukan atau EBT di tanah air dengan melihat peluang yang begitu besar. Sejauh ini seperti apa sih langkah ataupun upaya yang dilakukan oleh TBS Energi Utama begitu untuk mendorong EBT? Ya, ini sejalan dengan strategi PT TBS Energi Utama yang memang kami saat ini sedang mengembangkan dua bisnis utama yaitu electric vehicles dan juga untuk EBT. Nah, ini juga dalam rangka juga membantu pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Nah, untuk yang EBT ini kami sedang mengembangkan pembangkit listrik mini hydro dan juga sedang aktif untuk mencari proyek-proyek di wind power dan solar PV dan juga biomasa. Sedangkan untuk proyek yang terkait yang satu lagi ini kami masih dalam tahap penjajakannya, ya begitu. Oke, Bu Julie, mengamati juga terkait roadmap dari net zero emission begitu ya, yang dicanangkan oleh pemerintah yang akan tercapai di 2060, di mana ini terdapat penambahan pembangkit EBT hingga 700 gigawatt. Apakah memang angka ini juga menjadi reasonable dan juga bisa dicapai oleh pemerintah kita? Ya, sebenarnya target itu sih cukup optimis ya dan cukup agresif, tapi menurut kami ini masih dapat dicapai. Selama memang ada upaya dari kita semua dan dari pemerintah juga untuk tetap mengembangkan teknologi yang berkelanjutan sehingga bisnis EBT ini akan mencapai nilai keekonomisan yang cukup untuk bagi para investor dan bagi setiap orang yang ingin berpartisipasi dalam proyek EBT. Sejauh ini seperti apa sih Bu alokasi dari TBS Energi Utama begitu untuk mendorong EBT ini Bu dari alokasi anggaran yang disiapkan oleh TBS? Ya, kami cukup yakin dan kami cukup juga sudah mempersiapkan diri kami untuk mendukung beberapa pipeline yang sedang kami kerjakan. Pipeline ini ada juga dari sisi renewables-nya yang tadi kami sampaikan bahwa kami fokus untuk di energi wind power dan juga di energi biomasa dan juga untuk di solar PV di Indonesia.
Oke, ini mengamati juga terkait kita bicara uang begitu ya Bu ya, bicara dana di mana ini pemerintah juga mengatakan membutuhkan sekitar investasi hingga 1 triliun dolar Amerika Serikat. Sebetulnya Anda melihatnya untuk angka ini investasinya apakah memang angka yang hanya di awang-awang saja atau sebetulnya pemerintah juga sudah melihat wow ada investor potensial begitu yang akan mengisi dari terkait percepatan transisi energi di tanah air? Ya, memang betul karena saat ini untuk EBT sendiri karena teknologinya juga relatif baru ya, sehingga investasinya memang sangat mahal. Oleh karena itu dukungan dari semua pihak dan daripada investor juga nanti untuk bisa pengembangan teknologi tadi yang berkelanjutan dan lama-lama nanti harga investasi untuk energi terbarukan diharapkan akan turun sehingga mencapai keekonomisan, sehingga makin banyak orang yang berpartisipasi dan sehingga akan mempercepat untuk pertumbuhan EBT ke depan. Oke, artinya memang seiring berjalannya waktu diharapkan juga nilai investasi yang diharapkan ini juga bisa dikembangkan dan memaksimalkan begitu ya Bu Julia. Bu, menarik sekali perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Energy and Mining Companies akan kembali lagi usai jeda. Jadi tetap bersama kami.